dan jahe. Semut senang. Semut sukanya nikmat itu diminum sebanyak-banyaknya. Maunya banyak sedikit gak mau. Maka ketika menikmati di pinggiran saja gak cukup bagi semut. Maunya dinikmati yang banyak, tidak lagi nyemplungin jernih gelas. Semut lupa bahwasanya rasa manis itu ada di dalam air. Kapasitasnya semut itu terbatas, tapi mergo serakah nyemplungin jernih gelas kuarakan ra iso metu meledos. Mati. Pikir rusak. Aku yang rusak, kamu tenang aja. Guys, aja ngerti bojoku yang diweson. Sama-sama orang punya sound. Suami saya itu kan juga punya sound system. Aku ki kualat karo bojoku. Saya itu waktu masih muda, saya itu sering ngomong, hati-hati kalau cari jodoh, jangan menikah sama arsitek, insinyur. Senengannya kan ngukur, apa-apa diukur. Dadi wis duwe bojo ndi anak resik diukar ukur. Duwe bojo, ki hati-hati nek duweni bojo sing tukang kendang, hati-hati nesu ngamukan ngeplak ae. Bolehku siji nek aja duwe bojo tukang son, aku ngono. Lah kenapa Mbak? Tukang son itu kan sukanya ngetes, sukanya coba-coba. Ngecek ini kan gini, tes halo 1 2 3 dicoba, dijajal, coba lagi 1 2 3, coba lagi. Anak ada loro telu limo sak losen agak dicoba lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah makan siang? Oh, antri. Berarti belum sempat makan dari pagi. Oh, yang canya udah. Sarapannya sudah. Makan siangnya belum. Oh, double dengan makan malam. Tapi jawab salamnya tetap semangat ya. Karena salam itu walaupun hukumnya sunnah tapi jawabnya wajib. Salam itu kan ada 3. Yang satu wajib dijawab, yang kedua nggak perlu dijawab, ketiga nek dijawab malah medeni. Iya, yang kedua nggak perlu dijawab, yang ketiga pun juga nggak butuh jawaban. Yang satu salam hukumnya wajib untuk dijawab. Ya, salam seperti ini. Karena apa? Semuanya masih hidup. Berarti saya ambekan kabel kan ini. Berarti kalau ada yang mengucap salam berarti wajib untuk dijawab. Karena isi dari salam itu adalah doa. Maka ketika masih hidup ada yang salam wajib dijawab karena doa bidoa. Yang kedua salam tapi nggak perlu dijawab. Kalau dijawab niku malah batal. Salam wong sholat. Dongge. Assalamualaikum. Andingin nggak perlu jawab. Waalaikumsalam. Yang ketiga salam dan nggak butuh jawaban. Salam ning kuburan. Karena mungkin kalau salam ning kuburan kok minta dijawab, berarti jenengan sudah termasuk dalam golongannya yang di dalam kubur. Kalau dijawab kan malah bahaya. Ya, coba bayangkan, misalkan jenengan pulang ke Indonesia, habis jalan-jalan keluar, habis itu pulang, gerimis lagi, jalan sendirian, lewat makam, sunahnya kan mengucap salam, assalamualaikum ya ahli kubur. Terus jenengan butuh jawaban apa enggak? Kalau misalkan dijawab bagaimana? Itu salam assalamualaikum ya ahli kubur, tiba-tiba satu kuburan jawab waalaikumsalam. Maka mumpung kita semuanya ini masih hidup bisa doa-doa, salam saya dijawab yang semangat ya.
Semangat jawab salam iki nggih kabeh kok wong Jawa kabeh sini. Oh, jawabannya apa? Keprimen kabar iki? Oh, Brebes Tegal. Kebumen. Kata niki sing sana bacane ngapak ya. Iya keprimen. Alhamdulillah nek kene angka ketemu karo kancane drewek. Wis pada bareng, wis pada mangan durung? Wah, iki berarti pada kerjot kabeh. Nyong iki pangapunten nek ngomong bahasa Jawa ngapa ora bisa? Ya nyong cuma logane drop ya titik-titik nyong bisa ta. Pada baik. Moga-moga salame karisma dijawab yang semangat. Yang paling keras jawab salam hutangnya lunas. Lunas kabeh. Pengen lunas hutangnya? Bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Hai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mengikuti langkah-langkah setan, karena setan sesungguhnya adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, iki dok nyekel iblis gepeng kabeh. karena memang sekarang kan apa ya, musimnya musim media sosial, musimnya musim HP, bikin story, berburu FYP dan lain sebagainya. Monggo silahkan pegang HP-nya masing-masing, asalkan mata dan telinga tetap fokus ke pengajian. Oh ngene tok. Pengajiannya kok embuk. Allahumma sholli ala Muhammad. Kepada beliau Bapak Suwarno, merupakan dulu pengurus dan ketua Posmih yang lama yang hadir pada kesempatan sore hari ini yang saya hormati, dan juga ketua Posmih Persatuan Organisasi Muslim Indonesia di Hong Kong, penjelanipun Ibu Suyanti. Yaumul Milad, mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan Ibu yang saya cintai dan juga saya banggakan. Tidak lupa keluarga besar Posmih Persatuan Organisasi Muslim Indonesia di Hong Kong yang berkumpul pada kesempatan sore hari ini yang saya cintai dan juga saya banggakan. Ibu-ibu hajah, calon-calon hajah ya, insya Allah tansah kebak barokah. Undang Bu Nuris, terima kasih. Masya Allah, selalu eksis di mana-mana beliau ini. Mudah-mudahan semuanya para pejuang-pejuang syiar di Hong Kong selalu diberikan kesehatan dan juga keberkahan di Allah. Amin Allahumma. Jamaah saudara-saudaraku semuanya yang ada di Hong Kong, rahimakumullah. Alhamdulillah atas izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala, sore hari ini kita dapat berkumpul ngaji bareng bersama dengan Posmih Persatuan Organisasi Muslim Indonesia di Hong Kong. Istiqomah di jalan kebaikan. Mudah-mudahan kita selalu dalam kebaikan, hidup selalu dalam kebaikan,
mati juga dalam kebaikan. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam oleh Allah mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta istrinya, putra-putrinya, keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, termasuk kita semuanya yang hadir pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita nantinya digolongkan sebagai umat yang mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, bagaimana kabarnya? Ni hao ma. Wes iso aku kuwi kok. Ya Allah, alhamdulillah bisa bertemu kembali dengan Karisma, dan saya terima kasih banyak kepada keluarga besar Posmi sampun ngundang kembali Karisma ke Hong Kong setelah kalau nggak salah 7-8 tahun yang lalu Bunda Nulis ya. Allah, alhamdulillah hari ini bisa kembali datang ke Hong Kong. Mudah-mudahan silaturahmi kita ini Allah meridhoi, menjadikan kita semuanya bersaudara dunia sampai jannah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ini biasanya Karisma kalau ngaji sholawatan dulu ya. Tapi sebelum Karisma sholawatan, wis kalian seperti tadi di awal golek dana dhisik. Cari dana di depan, nanti belakangan tinggal full pengajiannya saja. Ngaten nggih? Penggalian dana, saya ajak sedekah amal jariah, mau apa tidak? Mau. Kerso nggih? Ini penggalian dana kotak amal bukan untuk Karisma. Jadi saya di mana-mana ya seperti itu, orang-orang pembagian persenan dan lain sebagainya. Mboten enten, karena rezekine Karisma mesti diatur dhewe disepaki karo panitia. Bukan, segala sesuatu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk penggalian dana pure dari panjenengan semuanya, nanti kembalinya juga kepada jenengan semuanya. Yang penting jenengan podo gelem teko ning pengajian. Karena manfaatnya dari dana ini nanti tetap untuk kemaslahatan umat, untuk kegiatan syiar Islam, untuk pengajian, organisasi. Mungkin di Indonesia ada pembangunan masjid, musola, atau santunan anak yatim dan lain sebagainya. Yang jelas ini dana dari umat kembali ke umat. Ketika kita hidup ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan nikmat yang banyak. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kau dustakan ya Allah? Kita ya saka keluarga, tapi alhamdulillah di sini insyaallah bisa tetap bahagia. Amin. Ayam mboten atine? Pengen ayam kerep teko ning majelis taklim. Nggih napa mboten? Wis pengajian majelis taklim duduk bersama seperti ini, semua masalah itu hilang. Karena kumpul dengan keluarga, kumpul dengan saudara. Anggaplah ini seperti keluarga, menjalin silaturahim, kerukunan yang baik. Insya Allah itu memanjangkan umur dan insya Allah memperbanyak rezeki. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Sedekah majariyah wujud syukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah mengingatkan bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toina kal kautsar. Sesungguhnya kami Allah telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat untuk Tuhanmu dan berkorbanlah. Nah ini wujud syukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dirikanlah sholat dan juga berkorbanlah. Berkorban di sini bukan hanya sekedar Idul Adha. Jadi berkorban ini jangan diartikan oh ya berarti Idul Adha aku kudu korban. Nah sholatmu bendino korbanmu nang Idul Adha pro. Sholat bendino sedino sewengi ping 5 sedekah nalikan Idul Adha pro. Berkorban di sini ya termasuk berkorban tenaga, harta, ya termasuk itu tadi Idul Adha, ya sedekah amal jariah. Jadi berkorban itu termasuk berkorban harta, sedekah amal jariah.
Gak perlu ngenteni Idul Adha. Kalau yang namanya Idul Adha ada kemampuan, monggo. Idul Adha itu kalau ada kemampuan, kalau bisa dilakukan sekali seumur hidup, monggo sekali seumur hidup. Nek tarang mampu nih sekali seumur hidup. Tapi kalau setiap tahun bisa mengeluarkan harta untuk Idul Adha, keluarkan. Ojo seru wegep Idul Adha teko mung gawa lading tok. Ruwesek gawa dhewe. Nang desa gawa tenggo. Korban ora tapi bagian akeh dhewe. Ya Allah. Kalau ada kemampuan berkorban, Mbak, sampai gak korban wis tahun kaya. Habis itu nggak korban lagi. Loh, korban itu bisa dilakukan setiap tahun. Loh, tapi Mbak naik korban ya percuma, wong kita nggak bisa makan. Saya ngomong sopo. Kecuali sampean duwe darah tinggi ramane mangan wedhus ya kuwi terserah. Tapi kalau jenengan berkorban ikut Idul Adha, misalkan yang korban kambing misalkan. Gak boleh makan, Mbak, sih ngomong sopo. Selama jenengan korban tidak dalam niatan nadar, maka boleh memakan dagingnya korban. Kecuali kalau jenengan bernadar. Ya Allah, tahun 2020 umpamane aku iso mulih saka Hongkong gak balik neh, iso buka usaha dhewe nang Hongkong. Ya Allah, kula tahun 2020 badhe korban wedhus sing gedhe ya Allah. Jelalah keturunan. Maka jenengan ketika Idul Adha korban, itu jenengan nggak boleh makan dagingnya korban karena itu nadar jenengan. Tapi kok seandainya tetangga jenengan ngasih, Mbak, nyawa iki daging bagian, ku tak mene awakmu, dimakan sampai habis sak warakmu oleh. Tapi kalau dagingnya yang penjenengan niatkan untuk nadar, nggak boleh makan. Sampun jelas nggih? Dadi rasa wedi lho, umpamane ora iso mangan sing napa niku asaku ra kendumane Mbak, tuku ning jaba bakso sate gule pirang-pirang. Lho nggih napa mboten? Sedekah, mana kok samalu men sedekatin bayasat. Tidak akan berkurang harta yang dimanfaatkan untuk bersedekah, melainkan bertambah dan bertambah. Sedekah tu litafil balak, sedekah ngedoake saka sing jenenge balak. Saya yakin jenengan kerja di Hongkong ini ujiannya beratnya luar biasa. Betul apa tidak? Iya, godaan gaya hidup, mungkin godaan keluarga yang ada di rumah, butuh kiriman duit, kadang nang kene kesel nyambut gawe, tapi seneng kono malah duit dienggo ngopeni wedokan liya. Banyak kasus yang seperti itu. Belum ujian yang di sini mungkin majikan galak, pengen lari pengen leret, wae ndak oleh. Ya seperti itu, ya ikhtiar lewat jalur langit. Ya tetap dongo, istighfar, nyun sama Gusti Allah, dan termasuk mengeluarkan sedekah itu litafil balak, sedekah ngedoake sapa sing jenenge. Saya yakin jenengan yang kerja di Hongkong gak mungkin ora iso sedekah. Ora iso sedekah itu bukan karena tidak adanya kemampuan harta, tapi karena kemampuan hati, gak mau berbuat kebaikan. Betul apa tidak? Karena kadang-kadang ada yang meyakini seperti ini, alah gua apa sedekah uripku wis panggah ngene iki ya. Padahal janjinya Allah itu sudah pasti, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yakin kepada Allah, Allah berikan jalan keluar yang terbaik. Allah memberikan rezeki melalui jalan yang tiada disangka-sangka. Tapi waktu ngomong duit, lebih kupur gak gowo. Mungkin apa mboten? Gowo. Mungkin apa mboten? Kalau meyakini pasti akan datang yang namanya kebaikan-kebaikan yang Allah berikan. Kalau jenengan menanam kebaikan, maka kebaikan pula yang akan didapatkan. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, kamu sendiri yang akan merasakan akibatnya. Ayo Bunda Nuri sih direwangi teko Hongkong dadi babu jadi. Ya Allah,
Jarene sekolah iki sing paling ora napa niku sing ora kopen dhewe. Dulur-dulurane sekolah dhuwur-dhuwur kabeh. Tapi Bunda Nuris sekolahe ono. Oh, teko SD tok. S1. Lagi S1, SD tok, SMP, SMA ndak kumanan. Tapi yang namanya jadi manusia wala taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa sama rahmati Gusti Allah. Sekolahnya S1 tapi rezekine luwih sing S3. Lho karena apa? Selalu bersyukur dan hidupnya bermanfaat. Memberikan kebaikan kepada orang lain, maka kebaikan itu pula yang akan kita dapatkan. Kalau kita berbuat kebaikan terhadap orang lain, itu sebetulnya kita tidak berbuat baik kepada orang lain, tapi janjian itu berbuat baik kepada diri kita sendiri. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan untuk dirimu sendiri, tapi jika kamu berbuat jahat, kamu sendiri yang akan merasakan akibatnya. Jenengan diberikan kenikmatan oleh Allah di sini, tapi Mbak, nang kene iki ngosek WC barane, Mbak. Ngopeni wong tuwek barane, Mbak. Ora iso tangi barang ngono kuwi, Mbak. Rekoso, Mbak, urip nang kene, ungdur ala asfala minkum wala tandur ala fawqakum. Lihat yang di bawah kamu, jangan melihat yang ada di atas kamu. Masih banyak orang yang hidupnya serba kekurangan, dan juga masih banyak orang itu yang ingin berada di posisi jenengan. Mungkin apa mboten? Bener jenengan datang mriki kesel dadi babu Mbak, tapi insya Allah jenengan dicatet mlebu swargane Gusti Allah. Karena jenengan lek kerja nang kene jihad fisabilillah untuk keluar. Makanya nek kerja nang kene niate sing bener. Aja mereno-reno, aja macem-macem. Ada keluarga yang menanti, kembalikan kepada niat awal bahwasanya jenengan datang ke sini untuk menyenangkan keluarga. Kalau penjenengan pengen rezekinya ditambah sama Gusti Allah, jangan hanya sekedar mengingat keluarga dan mencintai keluarga, tapi mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk sedekah amal jariyah. Diberikan kenikmatan rakyat sedikit dinggo sedekah. Duwe kok medit, rugi besti. Besok itu di akhirat ada 4 golongan. Oh yo-yoan pengen mlebu swarga. Tapi ternyata 4 golongan ini ada yang haji mabrur, ada yang ulama, ada yang kiai, ada yang mati syahid, ada orang yang loman, dermawan. Teknisnya 4 niki kan yo aduh isi-isian teko lawange swarga. Yang datang pertama kali itu ternyata adalah haji mabrur. Sampean siapa? Saya haji mabrur malaikat. Sampean badhe teng pundi lho? Mlebu swarga. Lah kenapa sampean kok mlebu swarga? Loh, saya ini 2 bulan sudah haji. Apa? Malaikat, saya ini haji mabrur, berarti kan saya layak masuk surga. Katanya al-hajju mabruru laisa lahu jazaun ilal jannah. Haji mabrur pahalanya nggak ada yang lain kecuali surganya Gusti Allah. Oh begitu? Iya malaikat. Tuh, sampean kok ngerti haji mabrur kuwi ngono mlebu swarga. Kok haji tarik? Dari kiai saya. Oh saking kiai ini jenengan. Oke malaikat. Kiai ini jenengan kata-kata. Enten kiai, enten ustadzah. Wah, ustadzah jenengan sapa jenenge? Bunda Nuris. Insyaallah. Loh, berarti sampean ngerti sapa-sapa? Saking kiai kula malaikat. Nek ngono sampean dadi murid aja suul adab. Loh, kok ngaten malaikat? Nunggu nek kene dhisik aja gage-gage mlebu. Lah kok ngaten malaikat ngenteni kiaimu. Akhirnya yang haji mabrur tertunda masuk surganya karena menunggu gurunya
istrinya dulu. Akhirnya datang lagi yang kedua, mati syahid. Sinten jenengan? Saya orang yang mati syahid, malaikat. Mau kemana? Masuk surga, malaikat. Loh sampean kok ngerti mati syahid mlebu swarga? Sapa sing ngomongi? Kiai kula, malaikat. Yen kono lungguh sik di bolane iku haji mabrur. Loh, mboten sampe Bu malaikat dawuh. Lah kenapa ngenteni kiaimu murid jek salat dak? Ngaten, gue malaikat. Mamane jenengan kok nganggep karisma kok guru mamane umpamane iki umpama. Umpama. Sampeyan kok ngerti malaikat sing ngomongi sapa niku mbak karisma kok ngedi ngono. Berarti sampeyan mlebu swarga niku kudu ngenteni aku. Makane dadi kiai iki yo angel. Angel. Dadi babar. Diaturi kok. Enak dadi babat. Dipaido kaya apa wae ki ganjarane malah tambah akeh, dia bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. Ngene iki, modal cangkem ngene iki. Ya Allah, dipaido dihujat dibanding-bandingno karo balik liya iya. Apalagi zaman sekarang nggih napa mboten? Nek ngono sing gampang niki kakek medun nih cair. Fulus. Ya Allah, penak yo dadi kiai dadi mau balik penak yo. Ya Allah, sak jam 2 jam bayarane gede, ngalang-alangi camat lurah jarene. Yo tak amin ya. Penak yo dadi mubalek iki tumpangane mobil empuk, mobil api, raketan mobil amplopan lha mending ngono. Yo tak nikmati alhamdulillah. Tak syukuri alhamdulillah. Tapi yo nuwun sewu, mubalek ngeten niki. Ngomong kados ngeten iki kiai seperti ini. Waduh, tanggung jawabnya berat. Saya ngomong gak sesuai, kleru jenengan manut, kula sing nyanggo dosane. Dadi ora mah itu meneh kiai kok gak cocok karo sing diomong sing basa cangkeme dhisik dhewe. Abot sampeyan dadi mubalik mangane aja dipaidone larang. Lho. Jangan tepuk tangan deh. Lali kabeh iki mesti kulino nang lapangan iki. Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Itu yang ketiga yang datang siapa? Kiai. Jenengan sinten? Kula kiai malaikat. Badhe tindak pundi? Anu kiai, hayang mlebu swarga kan. Lho, ngapunten iya kan nyeloi malaikat Ustaz. Oh, kemarin nek wong Jawa senengane disingkat-singkat. Sampai badhe teng pundi lho iki? Arep mlebu swarga lho, Kak. Oh, jenengan kiai. Ngamalane jenengan apa lo kiai takoni malaikat lama sampean. Loh, malaikat, amalan saya kan banyak. Yang nggak ngerti jadi ngerti, yang nggak paham jadi paham, yang sebelumnya nggak bisa ngaji akhirnya jadi pinter ngaji. Bahkan ada yang jadi hafid Quran, yang sebelumnya jadi preman sekarang jadi orang yang beriman. Loh, itu saya yang ngolah, saya yang ngajar malaikat. Itu lo lihatlah lo malaikat, lihat itu. Saya punya masjid gede, pondok pesantren saya besar. Wah, kiai luar biasa. Oh iya. Muridnya banyak ya banyak. Lah itu pondok, masjid jenengan itu jenengan bangun sendiri kayak ya ora. Lah terus yang bangun siapa? Kalau kiai orang-orang dermawan itu. Oh gitu ya kiai. Ya. Sudah malaikat pertanyaannya, sampun kiai. Ya sudah, saya mau masuk surga dulu boleh ya malaikat. Ngapunten kiai, tunggu orang dermawannya dulu aja. Kiai ndak oleh mlebu kok. Bareng sing wong sing loman teko bar ngonti lho ya ora lah mampir ngopi lek. Kabeh sedekah amal jariah. Sedekah itu nggak perlu nunggu ikhlas, terlalu lama say. Sedekah ki gak perlu ngenteni ikhlas, kesuwen. Tapi sedekah karo belajar ikhlas
Sedekahlah sampai kamu ikhlas, jangan menunggu ikhlas baru sedekah. Ikhlas itu maksudnya gampang ya, uangnya. Ikhlas kayak ngentut loh. Kudu ditokne nek wis metu ra goleki malah weneng ayu ikhlas. Enten umpamane wong ngentut ngono gek terus ya Allah, kula jenengan paringi entut ingkang langkung kathah. Ilang babane malah mau weneng ae. Apa meneh nek ambune wis koyicek. Sedekah yang ikhlas itu berat. Tapi apa nek ikhlas ki angel arep ora sedekah. Ikhlas itu berat loh. Gampang apa angel? Mudah apa sulit? Sulit. Ngutangi koncone wis nganaki, kamangka wis disaur lho nek kecentok diungkit kok. Wis ora eling dene ra tak tulungi. Dadi opo? Ada yang seperti itu enggak? Wonge teko. Iki lho apa ngadep? Jilbabe apa? Putih, alhamdulillah, tapi sing abang luwih akeh. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka sedekah, nggih, apalagi zaman sekarang isinya tapi iki lho cekelane HP kabeh. Titik-titik selfie, titik-titik upload. Nggih napa mboten? Ayo menehi raketan sithik konten. Ya Allah, angsal apa mboten ngoten niku? Boleh, sendak mulai sapa? Lah kan pamer, Mbak, urusan pamer itu urusanmu. Pamer itu urusane sing lakoni karo Gusti Allah. Rasa mbok kakean paidu. Mbak, sampean sedekah kalau jenenge pamer gede ganjaran. Terus sampean disauri, aku gak butuh ganjaran. Korek kisiran aja. Melu action aja kalian main dulu. Ngoten, syukur berdoa sama Allah, ya Allah. Kok enek wong apike kaya ngono, maka mampukan diriku agar aku bisa seperti dirinya, ya Allah. Allahumma amin. Urusan pamer itu urusan yang menjalani dengan Gusti Allah. Tapi kan kalau dia pamer gak ada pahalanya, Mbak. Urusannya Allah perkara pahala. Dia iki ndak ngerti wujudnya ganjaran kaya apa. Nggih napa, Mbak? Kalaupun pamer pahalanya nggak ada dari Allah, tetap nggak ada ruginya sama sekali. Nah, nggak ada ruginya, Mbak. Apa? Misalkan jenengan ngentune Jumat berkah, beras 2 kilo atau beras 3 kilo, anggone jenengan bisa jadi 1 takar 1 kilo atau setengah kilo aja itu bisa jadi berharga untuk orang lain. Gini apa mboten? Non sewu telo sak napa nek ngaran ini kan? Sak lonjor. Iya, sak lonjor ya. Napa? Lagi sak lonjor dulu. Telo sak lonjor kanggo awake dhewe. Mungkin bisa jadi dhewe lah iki panganan apa wis aneh kaya ngene iki roti pirang-pirang. Mungkin. Tapi ketika diberikan kepada orang yang perutnya kelaparan, telo sak lonjor ini manfaatnya luar biasa. Sampai pernah tuh ada kasus itu mbah-mbah putri kelaparan direwangi nyolong telone tembok. Berarti bisa aku juga telo aja bermanfaat bagi orang lain. Gitu apa mboten? Nah, dari orang yang perutnya dikenyangkan dan disenangkan hatinya oleh jenengan, senajan to jenengan niatnya arep pamer, tapi saya yakin dari orang yang hatinya jenengan senangkan dan perutnya dikenyangkan, keluar doa yang baik. Ya Allah, berikanlah ya Allah rezeki yang melimpah dan keberkahan bagi orang yang sudah membagikan rezekinya tadi. Umpamane orang ini ganjaran sama Gusti Allah, masih ada doa baiknya dari orang yang jenengan senangkan hatinya, maka tidak ada kebaikan itu yang sia-sia. Terus berbuat kebaikan meskipun itu kecil dan juga sederhana, karena hasil dari kebaikan tidak ada yang sederhana.
Maka satu, sedekah gak perlu ngenteni ikhlas kesuwen. Sedekah sampai kamu ikhlas, sedekah belajar ikhlas. Kedua, sedekah gak perlu ngenteni sugih. Sedekahlah sampai kamu kaya, gak perlu nunggu kaya baru kamu sedekah. Mungkin apa betul? Nuruti sugih wong apalagi nuruti hawa nafsu gak ada habisnya. Karena namanya sifat manusia wis kurang ae. Wis entuk akeh ternyata nyawang liyane gek gelange saya tambah gede kek akeh. Rumangsa halah aku kalah karo kae rek. Berarti aku rong sugih. Lah akhirnya nek ra sudah kok. Mungkin apa boten? Kayak kebanyakan orang zaman sekarang itu dipanasi karo tangga meneh wis umur. Sing tuku sapa, sing mikir sapa. Tanggane tuku kalung, sing nyawang atine bingung sirahe teng. Tetangga bisa beli motor, yang melihat atine iri terus mencocok sirahe tanggane tuku TV ya Allah sing nyawang gede setengah mati sirahe ngomong ning ngene bojo Mas ana sesuk termane ngene tuku alat elektronik ngapa lho Dik tanggane awake dhewe nyapo TV-ne anyar kok aku sesuk ya Mas ya terno tuku elektronik arep tuku TV neh lho Dik ngono masih ana TV kurang gede kurang besar sayang. Loh Dek, TV besar kecil kan tayangannya sama saja, beda dong. Beda, kalau yang besar kan lebih jelas gitu loh. Nah, cara tayangan itu podo ae wis mulai ning Indonesia. Nggih napa mboten? Kecuali ning jenengan sik urip ning Hong Kong itu acaranya lagi berbeda. Nah, tapi kalau di Indonesia beri sama aja. Apa ya beda? Sama. Mbak, TV-mu kok gede sekali? Iya, mahal kok. Nggak ngerti ya kreditan berapa in? 50 in itu siarannya apa? Macam-macam kamu tinggal pilih Mbak ada film, ada sinetron wah banyak sekali kalau sampai Mbak Mbak kita aku duit TV cilik 14 in kok lo ngono nah siarannya biasanya ya saya kena didelok tapi kok iklan rok sinetron tidak omong tidak mungkin sama aja gimana pembuatnya? Iya maka dari itu ya nurutin nafsu sudah ada habisnya sedekahlah sampai kamu kaya jangan kaya baru iya nek takdir sugih nek melarat terus apa ora sedekah kaya itu tidak hanya sekedar dalam wujud karena kesehatan itu juga berarti orang ya apa gunanya kaya lho umpamane duwite mung entek dienggo ngobatne penyakit kenapa mboten? Ora pati akeh tapi sehat berarti kaya. Alhamdulillah. Maka syukuri nikmat Allah dalam bentuk apapun dan wujudnya salah satunya adalah dengan sedekah. Makanya kalau jak sedekah jariah nggih. Siap? Semangat. Nyelengi gawe omah teng swarga. Purun? Mau yang bagus apa biasa? Standar apa VVIP? Honor rupa. Ada harga, ada kualitas. Mau kualitasnya yang mewah, ya sedekahnya yang banyak. Siap? Tapi ya diukur sesuai kemampuan. Ya kalau memang mampunya ya saya segitu Mbak, ya monggo. Tapi nek seandainya aja ketoke gelange gede kalunge kayak ali-ali ini 10 digawe kabeh ngono. Kayak nyemplungi omong $5 tok ngono. Kuwi jenenge remper ngono kuwi. Gak sebanding. Berarti jenengan seberapa banyak nikmat yang dikeluarkan. Niku jenengan dudine tengene Gusti Allah. Ya Allah, kemampuan saya hanya segini. Maka Allah juga akan memberikan cuma segitu. Sedekah itu ibaratnya begini, mohon maaf. Ini ada isinya air. Kalau seandainya saya minum, boleh. Jajalin sudah dibikinkan ya.
diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minum dulu. Jenengan sudah punya air semuanya. Mari kita minum bersama. Monggo, monggo. Jangan tepuk tangan. Jangan tepuk tangan. Apa artinya sampai tepuk tangan gak ada sampai nanti? Jangan di dalam aja. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini karena sudah saya minum, airnya berkurang atau masih tetap? Berkurang. Karena berkurang, seandainya ditambahkan air yang baru, bisa atau tidak? Bisa. Airnya kalau ditambahkan air semakin banyak, warnanya air ini semakin keruh atau semakin bening? Pasti akan semakin bening. Kalau seandainya air ini tetap utuh dan tidak dikurangi sama sekali, kira-kira bisa ditambahkan air yang baru? Tidak bisa. Semakin sedikit dikurangi, maka ditambahkan airnya bisanya sedikit atau banyak? Sedikit. Sedikit banyak mengurangi, maka juga sedikit bisa ditambahkan. Tapi semakin banyak dikurangi, maka juga semakin banyak bisa ditambahkan air yang baru, maka juga akan semakin jernih. Sedekah juga begitu. Menurut kalkulatornya manusia mungkin berkurang, tapi oleh Allah akan diganti dengan kenikmatan yang baru dan juga lebih barokah, lebih baik. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Maka saya ajak sedekah amal jariah sudah siap? Nah, sudah siap nggih? Nah, saya minta panitia petugas Saridana sudah siap? Saya satu naik ke panggung. Satu naik ke panggung. Nyontoni sehat. Nyontoni dhisik. Nah, kok ngomongnya gak nyontoni, nanti was dilokno. Baleke kaya entut. Suaranya nek wujude ndak ono. Moga panitianya satu sambil persiapan, uangnya dikeluarkan, ditunjukkan naik ke atas semuanya. Ben ketok sing ra nggawa sapa. Tapi saya pakai rupiah ya, saya nggak bawa dolar. Sami-sami. Nah, ini saya minta nanti petugas Saridana muter nggih. Pesan saya satu untuk yang membawa kotak amal, yang membawa tempat untuk jariah nggih. Pesan saya satu. Kalau ada yang belum mengeluarkan uangnya, belum dimasukkan ke kotak amal, jenengan jangan pergi kemana. Ditunggui syukur dipentelengi nganti sama tunugi. Wat-watan Mbak, sedekah meksa. Nek paksa sithik ra apa-apa wong ganjarane mbok pek-pek dhewe kan nggih. Saya sedekah jariah nggih. Sambil selawatan bareng-bareng. Tadi requestnya dari Bunda Nuris tombok ati dekne sar nyanyi. Ayo. Mau nganyang. Oh, berarti sampai kajiannya nggih. Tadi di season 1 saya hidup di dunia itu pilihan. Ibaratnya kalau gamelan gongso niku, gamelan gongso itu gamelan yang lengkap itu. Itu bunyinya ning nung dang gong. Ning nung dang gong. Ning tegese tampanan pikiran kanthi weninging pikir atebing ati. Hatinya hanya harus jernih. Dipikir dengan baik bahwasanya yang kita dapatkan segalanya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mula dadi menungso ojo kegeden rumangsa. Jangan rumangsa bisa, tapi bisa rumangsani. Isa rumangsa. Siji ning, loro nung. Nung niku dununge
perintahnya Allah Subhanahu wa taala sing apik dilakoni. Nek Gusti Allah ngelarang, ya marilah kita singkirkan. Ning nong ndanggung ning tegese tampanan kanthi weninge pikir. Nong dununge perkara. Jadi nong itu dununge perkara. Di dunia ini perkara baik buruk semuanya sudah jelas. Betul apa tidak? Halal, haram, hak, batil, benar, salah semuanya sudah jelas. Manusia tinggal pilih mau jadi orang beriman, mau jadi orang durhaka, kayak ahli surga, kayak ahli neraka, kayak semuanya terserah kepada kita. Kalau nanti ada yang masuk ke surga, itu karena dia memang berusaha. Kalau nanti ada yang masuk neraka, bukan karena Tuhan tak sayang hambanya. Semua terserah kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sehingga ia mau merubah nasib yang ada pada dirinya sendiri. Makanya nengok ndang niku tembung perintah. Kalimat perintah ndang tindak no. Ndang lakonono. Perkara becik ndang enggal lakonono, perkara ala ndang enggal singki. Baik segera lakukan, buruk segera tinggalkan. Oke, nanti ning nong dan gong niku maksudnya ngegongake sing kuwasa. Nggih menika Allah Subhanahu wa taala. Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kembalikan segala sesuatunya kepada Allah. Jangan pernah kita meninggalkan ibadah. Karena tujuan manusia hidup di dunia itu adalah ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk mengabdi kepadaku, hanya untuk beribadah kepada Allah. Maka ibadah itu adalah merupakan kewajiban. Wong urip nang alam dunya tugasnya hanya satu, manut kepada Allah. So manut nang ngene Gusti Allah penak. Ibadah itu hanya ada dua. Apa itu dua? Satu menjalankan perintah, dua menjauhi larangan. Hanya itu saja. Perintah ki loro tok. Ora akeh. Menjalankan perintah, menjauhi. Tapi yang terjadi zaman sekarang kebalikan. Melaksanakan larangan, menjauhi. Allah sudah mengingatkan Bismillahirrahmanirrahim. Walau ahlal qura amanu wattaqu fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Walakin kadzabu fakhadnahum bima kanu yaksibun. Jika sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada kami, kepada Allah, maka akan kami limpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tapi mereka mendustakan ayat kami sehingga kami siksa mereka disebabkan oleh perbuatan mereka itu. Lamun penduduk negeri niku yakin lan manut karo apa sing dadi perintahku, perintah Allah, mula ingsun bakal paring berkah marang dheweke saka langit lan bumi. Ning sanyata menungsa padha cidra karo sing dadi perintahku, mula ingsun siksa dheweke krana polahe dhewe. Karena pola tingkahnya sendiri. Maka manusia zaman sekarang itu banyak katanya Islam tapi KTP-ne drop. Mungkin apa mboten? Salat gak, medit tanggane kesusahan, ra iso mangan, gak gelem aweh. Lisan gak iso njogo, isone mung maido wong drop. Buka aib tangga, buka aib kanca, buka aib dulur, ra sadar dhewe aib ya pirang-pirang. Mungkin apa mboten? Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi hidup di dunia niku memang tempatnya ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji iman kalian. Siapa di antara kalian yang paling baik amal perbuatannya?
dunia ini pilihan. Jangan sampai pernah kita meninggalkan ibadah. Lakonono perintah, ngedono larangan. Selamat dunia akhirat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Sesi pagi tadi saya sampaikan, hidup dunia pilihan. Mau kita menjadi seperti semut yang mati dalam kenikmatan, atau seperti lebah yang bermanfaat untuk sesama. Lebah. Ini pilihan kita. Atau mau jadi seperti lebah yang bermanfaat untuk sesama. Lebah itu kan penghasil madu. Madu baik untuk kesehatan. Yang namanya manusia hidup, Kanjeng Nabi dawuh, sebaik-baik orang adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang yang memberikan manfaat kepada orang lain. Pernah suatu ketika Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika mau sholat berjamaah, duduk di masjid, itu ngobrol dengan jamaah yang lain. Beliau itu berkata begini, sebentar lagi akan masuk salah satu penghuni surga. Salah satu dari penghuni surga. Semua jamaah ini sudah bisa mereka-reka menerka, pasti sebentar lagi yang datang ini Umar bin Khattab. Nggak bisa, pasti salah satu yang datang ini Ali bin Abi Thalib. Nggak jauh dari Abu Bakar, Utsman, Umar dan juga Ali. Tapi ternyata siapa yang masuk? Yang masuk adalah orang Badui berkulit hitam. Sandale teklek dikempit nenggone kelek. Pakaiannya biasa, tidak ada kemewahan dalam kehidupannya, dan beliau bukan orang yang terkenal. Masuk ke masjid, kaget. Soalnya Kanjeng Nabi menyampaikan dia adalah salah satu dari penghuni surga. Jamaah yang lain itu bingungan, istimewanya wong kuwi apa? Dilihat ketika sholat jamaah dilirik, kayaknya nggak ada yang istimewa, biasa-biasa saja. Sampai ada salah satu sahabat yang namanya Abdullah ini penasaran, mengikuti orang Badui itu sampai ke rumahnya. Apa istimewanya orang ini? Wahai orang Badui, mohon tolong saya diizinkan, saya ingin tidur di rumah kamu. Izin turun ke rumah Badui ini 3 hari 3 malam. Dilihat, beliau ini pengen belajar bagaimana caranya menjadi salah satu penghuni surga. Tapi ternyata ketika dilihat gak ada keistimewaannya sama sekali. Perasaan yo ora tau ngaji, sholat yo biasa, sunah yo ora, kayak lambene wiridan ora, rumah aku kok mong-mongan mangan. Dilihat oleh Abdullah ini gak ada yang istimewa sama sekali, ibadahnya seperti orang lain. Bahkan Abdullah mengatakan, koyo ini kalau kualitas ibadah lebih baik gue gitu lah. Ya. Kemudian Abdullah ini gak ada istimewanya sama sekali, kata Kanjeng Nabi keliru. Sampai akhirnya Abdullah ini bertanya, wahai orang Badui, saya ingin tanya kepadamu, ada apa Abdullah? Apa istimewanya dirimu sampai engkau ini adalah, kata Rasulullah, menjadi salah satu dari penghuni surga? Kamu tanya, kamu bertanya-tanya. Oh, Padri jawab, kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Wahai Abdullah, aku sendiri juga bingung apa dengan keistimewaanku. Seperti hanya ibadahku ya biasa-biasa saja seperti yang kau lihat. Oh, Badui ini bingung, tapi akhirnya dia mengingat satu hal. Wahai Abdullah, saya mengingat kebiasaanku. Ada satu kebiasaan yang aku lakukan, tapi menurutku ya biasa-biasa saja, gak ada yang istimewa. Kebiasaan apa itu, wahai Abdullah? Wahai orang Badui, begini Abdullah, saya itu setiap kali mau menjelang tidur, saya berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunilah dan maafkanlah semua orang yang sudah menyakitiku hari ini. Karena demi Allah, aku sudah memaafkan kesalahan mereka ya Allah. Allah ridha, maka menjadikan dia menjadi salah satu penghuni surga. Karena mohon maaf, memaafkan kesalahan orang lain itu lebih sulit daripada minta maaf. Mungkin apa mbak? Apa mana butik dan nggak cuma aneh banget. Padahal ini termasuk
salah satu ujian dari Allah. Jenengan terasa sakit, dihina, difitnah, tapi mohon maaf bisa jadi keberkahan dari Allah itu turun ketika jenengan harus merasakan sakit terlebih dahulu. Pahala mengalir deras, kadang-kadang jalan satunya ya salah satunya melalui kesakitan yang jenengan rasakan. Hamil 9 bulan 10 hari melahirkan totoane nyowong kapok. Sakit napa mboten? Tapi 2 tahun kas meteng neh. Enten sing model ngoten niku? Ya sing nyekel mic ya iya. Saya 2020 Januari itu melahirkan anak kedua. Ramadan 2021 keguguran anak yang ketiga. 2022 Ramadan lahir anak ragil. Tadi kan 2020, 2021, 2022. Was, tahun meteng. Berarti kan dari 2009, lahiran 2020. Tapi 2021 keguguran, 2022 lahir anak yang terakhir. Was, saya sudah tutup pabrik karena saya operasi 3 kali karena pinggul sempit dan skoliosis, jadi kelainan tulang belakang. Nah, jadi ya sama dokter, saya itu sudah berusaha, yuk pengenku ya normalnya nih, biar kayak perempuan-perempuan lain, belajar normal gitu. Saya sudah bukaan 7 pun saya antret ke medut, masih betah di dalam, sampai akhirnya ya itu harus operasi. Itu jadi 2 tahun belajar meteng aja itu. Yang mereka keseragapan pandemi 2 tahun. Loh, tapi ternyata di balik musibah ada berkah. Termasuk jenengan, misalkan kok dihina, disakiti, difitnah, dicaci, mungkin sakit. Mungkin apa badan? Tapi wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Yang kelihatannya sakit bagimu ternyata yang sakit bagimu tapi ternyata itu baik. Yang kelihatannya yang sesuatu tidak kamu sukai ternyata baik bagimu. Yang kamu sukai ternyata tidak baik bagimu. Allah Maha tahu. Jenengan mungkin tersakiti, difitnah, dihina, dicaci. Tapi kalau jenengan lisannya diam, menutup diri, perbanyak istighfar, malah doakan yang baik. Ya Allah, bukakan pintu hatinya orang yang membenci dan juga menghinaku. Ya Allah, maafkan kesalahannya. Ya Allah, ikfa billati ahsan, tolak kejahatan dengan kebaikan. Maka insya Allah dosane jenengan malah digugurake, pahalanya ditambahkan. Kalau sekarang pahalanya ditambah, dosanya dibersihkan, berarti punya potensi besar masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Allahumma amin. Amin ya Rabbal alamin. Tapi jenengan dipaido kok males maido, ganjarane atret rasido. Siji sandale ilang dicolong karo wong, ojo males genti nyolong sandale wong liya, berarti padha maling. Mungkin apa mboten? Maka dibalik tersakiti ada ridhonya Gusti Allah. Termasuk ketika sakit. Siapa orang di dunia yang nggak pernah sakit? Semua orang pernah mengalami sakit, dari yang ringan sampai yang berat, betul atau tidak? Mungkin apa mboten? Mungkin saudara-saudara kita juga ada yang sakit. Mudah-mudahan segera diangkat sakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, digantikan dengan kesehatan yang membawa kebaikan dan keberkahan. Amin Allahumma amin ya Rabbal alamin. Yang namanya sakit rasanya yang tidak enak. Sakit, orang kalau sakit sebetulnya oleh Allah diambil 3 perkara. Apa itu 3 perkara? 1, diambil nikmat makannya. Tadi wong mangan kok loro wis ra nikmat blas. Mbok nang meja panganan sembarang kalir enek kabeh dan semuanya serba enak, mahal-mahal. Tapi loro untu loro sariawan gak doyan mangan, rasane pahit. Mungkin apa mboten? Iya, 1 diambil nikmat makannya, kedua diambil senyumnya. Gak ada orang sakit itu kok tersenyum.
Kalaupun tersenyum itu pasti dengan keadaan sedikit memaksakan diri demi orang-orang di sekitarnya supaya tidak khawatir. Sebetulnya biasanya orang yang tertawa terbahak-bahak itu menutupi kesedihan yang mendalam. Tapi senyum jenengan membahagiakan orang lain itu juga bagian dari sedekah. Mungkin apa mboten? Makanya nek ketemu konco, pamane ketemu bojo ojo nyaprut ae. Mesem gitu loh. Senyumnya itu ting yo harus sampai sini. Ting tahan. Paling enggak ya 3 detik. Membawa kebahagiaan. Kanan kiri kalau senyum harus seimbang. Minimal 3 detik. Itu akan memberikan efek positif, aura positif, dan memberikan apa itu hal yang positif kepada sekitarnya, akan membawa ketentraman dan juga keteduhan. Ora percaya jajalan. Senyum kepada orang di sampingnya, senyum kepada suaminya, senyum kepada sahabatnya. Mbak, ya Allah, piye kabare? Senyum. Tahan. Semuanya akan bahagia, betul Pak tidak? Kanan kiri harus seimbang. Jangan hanya naik satu, satunya turun kayak mung 1 detik. Itu dadi gegeran. Jajaran ke. Ini bedanya kalau begini bawa kebahagiaan. Jeneng cocok. Ngene dok. Nyengek. Malah tadi tukaran gitu. Ya Allah, 2 orang sakit itu diambil senyumnya, yang ketiga diambil dosanya. Lumayan dosanya awake dhewe digugurake karo Gusti Allah. Ketika diberikan kesembuhan, hanya 2 yang dikembalikan, 1 ditinggalkan. Dikembalikan nikmat makan dan juga nikmat senyum, tapi tidak dikembalikan dosanya. Kurang pinak piye lho Gusti Allah. Gitu apa mboten? Betul apa tidak? Maka waktu hidup di dunia ini jangan disia-siakan. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Walaupun melakukan kebaikan itu pasti ada godaan dan juga cobaan. Orang ganggu wong liya kadang-kadang sik disentil. Sing maido, sing menghina juga banyak. Betul apa tidak? Rasa direken lebono kuping tengen tokno kuping. Tokne ae. Jarno wis. Kesel menang dhewe. Nggih napa mboten? Nggih. Nuruti omongane wong, malah kita gak akan ada kemajuan. Nah, mohon maaf, zaman sekarang berbuat baik tetap salah di mata para pembenci. Jangankan kok kita, Kanjeng Nabi ini kurang sempurna bagaimana, tapi tetap buruk di mata orang yang benci. Itulah hidup, tidak luput dari yang namanya ujian. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh kami Allah akan menguji manusia dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan. Tapi sampaikan kabar gembira kepada orang sabar. Sinten langsung sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika mendapat musibah dia berkata kami milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Kita hidup di dunia ini tidak disuruh untuk menunggu hujan reda, tapi disuruh untuk berjuang menari di tengah badai. Karena orang hidup kok ora enak ujian, nonsen. Gini apa mboten? Tidak mungkin. Semua orang itu dengan ujiannya masih. Urip iki sawang sinawang tok. Gini apa mboten? Penak yo dadi wong sugih. Katanya begitu. Enak ya dadi orang kaya. Mobilnya banyak, perusahaannya besar, rumahnya mewah. Yang dilihat hanya senangnya, tidak dilihat bagaimana jungkir baliknya ketika bekerja, ketika berusaha untuk menjadi orang yang kaya.
kene. Nang omah kadang-kadang enek tangga sing julid. Iya, Mbak, sampeyan ning ngene luar negeri iso karo jalan-jalan. Kok sek wis jalan-jalan. Dadi babu cari jalan-jalan. Jalan-jalan metune ning ndi paling ya ning ngene pasar karo nek makan. Alhamdulillah nek ngene Victory Park raketan sedelok utawa nek ngene masjid kula ngene manci iso pengajian. Gitu apa mboten? Hari ngono kembali ke rumah ya sudah dengan aktivitasnya seperti itu yang menjenuhkan, tapi jenuh dan jenuh tetap harus berjuang demi keluarga di rumah. Tapi masih tidak paham langsung dilono sampai enak Mbak kerja toko luar negeri so karo jalan-jalan gajinya gede kok aku diutangi kok. Lek duwe kok arep golek utangan iki napa mboten? Ya Allah, kayak jelala sing kerja ning Hongkong kuwi ngono rondo gak duwe anak. Ngene Mbak, aku mbok diutangi kok. Oh, sampai duwite dienggo apa? Aku nih jarine duwite dienggo apa? Iya, lek njaluk ra umum malah Mbak sampean ki luwih penak timbangane awak-awak ibu tuku yo kuwat kalau Mbak teman, Mbak. Wis sangko setahun tak sicil ya Mbak, tak lunasi. Utawa ki lho Mbak, sawahku panen. Wis Mbak, dan langsung tak sahur utangku nang ngene sampean. Yo, lek ngerayu ra umum. Begitu ditagih saurane lho Mbak, sampean ra ora enek tanggungan anak randuwe duit gopo. Berusaha diam tapi wong liya sing rusuhi nggih apa mboten. Gandengan karo bojone dhewe panggah dilokno kaya ndek bojo-bojo dhewe. Arep dadi wong apik sregep ibadah atau mantan preman mau ibadah itu pasti ada banyak sekali godaan. Peng awake tindi, awak tatonan, kuping tindian, mantan preman belajar sholat. Biar nggak salah masuk ke masjid ikut jamaah. Banyak yang mencurigai. Sapa wong kuwi jok jar nyolong kotak amal. Kalau kita wadus, pada nyepet-nyepeti motor, mlebu masjid ngarep sholat tiba itu. Wong ngarep ibadah bukannya didukung malah direndahkan. Ada apa tidak? Ada PSK. Ini bahasa Inggrisnya the laundry. Ya sekali loh Pak. Oh begenggek. Kerjaannya seperti itu. Tapi namanya hidayah Allah itu kan gak ada yang tahu ini kurang hak Gusti Allah. Ternyata beliau ini pengen tobat. Ya Allah, pengen melu ngaji, ikut majelis taklim, ikut pengajian, ikut halaqah, ikut sholawatan. Kan sadar diri, biasanya nggak berok bupati, buka paha tinggi-tinggi, ngambil letok, kalau kita udah biloer. Tapi masuk pengajian, ya pakai pakaian muslimah rapi, jilbaban, jilalah ketemu tonggo. Dilokno, ya Allah Mbak, sampai kok dengarin nang kene wis ndak payu lek muga. Tiba itu kudune ya Allah Mbak, udah apa ya Mbak, apa dinane pengajian Mbak, ayo budal jarang arahku ya Mbak, kasih semangat gitu kan mboten? Iya ya Allah, inilah hidup. Ujian itu beraneka ragam, tapi tidak orang yang tidak luput dari yang namanya bahkan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang paling berat ujiannya di antara semua manusia, supaya apa? Kita ini sebagai umatnya ketika merasakan banyakin sholawatnya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Kepentok tambah sholawat adrikni qad illati adrikni ya Allah ya Rasulullah. Loh Kanjeng Nabi pemireng Mbak, dengar
Dalam sebuah hadis hasan dikatakan, tidak akan umatku mengucap salam kepadaku melainkan Allah kembalikan rohku sehingga aku bisa membalas salam dari semua umatku. Jadi kalau kita baca sholawat, mengucap salam itu Kanjeng Nabi mendengarkan dan membalas alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka wala taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Ujian itu pasti ada. Yang menyakiti juga pasti banyak, tapi ada yang menyakiti tapi pasti ada yang menyembuhkan, ada yang menghina pasti ada yang menyanjung, ada yang membenci tetap ada yang menyukai. Makanya jangan putus walaupun tidak ada dinding untuk tempat kita bersandar, masih ada lantai untuk tempat kita bersujud loh. Ada Allah yang selalu ada untuk kita. Karya awake dhewe gelem mara apa? Jadilah seperti lebah yang bermanfaat untuk sesama. Nggak bisa dengan hartanya, ya dengan tenaganya dan pikirannya. Jangan seperti semut. Semut itu mati dalam kenikmatan. Loh kok gitu Mbak? Iya, semut itu kan sukanya sesuatu hal yang manis, maka ada gula, ada semut. Ada gula, ada semut. Ini wedang teh, wedang kopi, wedang jahe, semut seneng. Semut sukanya nikmat itu diminum sebanyak-banyaknya. Maunya banyak sedikit gak mau. Maka ketika menikmati di pinggiran saja gak cukup bagi semut. Maunya dinikmati yang banyak, tidak wangi nyemplung di jernih gelas. Semut lupa bahwasanya rasa manis itu ada di dalam air. Kapasitasnya semut itu terbatas, tapi mergo serakah nyemplung di jernih gelas, kuarakan ra iso metu mledos. Mati. Dikira-kira rusak. Langsung diri kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Iku kok kan banterno ora nek mikir rusak. Dur ngono tok. Ya Allah, semut itu suka dalam kenikmatan. Kok kan banternya ini kan beri rakru. Enggak rusak kok, enggak. Bukan alatku yang rusak, kok tenang aja. Mas kok aja ngerti bojoku yang duwe son. Sama-sama orang punya son. Suami saya itu kan juga punya sound system. Aku ki kualat karo bojoku. Saya itu waktu masih muda, saya itu sering ngomong, hati-hati kalau cari jodoh, jangan menikah sama arsitek, insinyur. Senangannya kan ngukur, apa-apa diukur. Dadi wis duwe bojo ndek anak resik diukar ukur. Duwe bojo, kuwi hati-hati nek duweni bojo sing tukang kendang, hati-hati nesu ngamukan ngeplak ae ngono. Boleh ku sijine aja duwe bojo tukang son, aku ngono. Lah kenapa Mbak? Tukang son itu kan sukanya ngetes, sukanya coba-coba. Ngecek ini kan gini, tes halo 1 2 3 dicoba, dijajal, coba lagi 1 2 3, coba lagi. Anak nanti loro telu limo sak losen kagak dicoba lagi. Tes halo dicoba. Lah jelala aku duwe bojo lah kok duwe son. Kualatan karo omonganku dhewe, maka setiap ngomong harus hati-hati. Tapi aman, alhamdulillah untungnya siji bojoku ganteng, masya Allah, aku betul. Keduanya, bojoku nek ngecek mic ngono nggak tes halo 1 2 3 dicoba. Hah?
Jadi suami saya kalau ngecek mic itu nggak pernah halo 1 2 3 tes, halo dicoba, nggak pernah. Cuma gini aja. Orang kayak tes. Jadi gampang, jadi nek nganu bojo ya kode ya panggah anak telu ya. Aman gak dijajal. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Semut mati dalam kenikmatan, manusia juga begitu, jangan serakah. Nganti direwangi meri nikmate wong liya sampai rezekine wong liya barang ditutup. Caranya nutup rezekinya orang lain bagaimana? Kadang perdagangan, persaingan dan lain sebagainya nyalai aturan. Bersaing tidak dengan cara yang sehat. Ada apa tidak? Ya Allah, dagangannya yang sana diburuk-burukan. Oh itu barangnya jelek, buruk semua, wis bobrok kawit dan lain sebagainya. Panganane ndak enak wong ngingut tuyul. Merendahkan supaya bisnisnya orang lain itu bangkrut. Ya Allah, yang seperti demikian itu kan juga ada, betul Pak tidak? Mungkin apa betul? Kita itu jangan serakah, rezeki itu sudah ada bagiannya masih. Gaji bisa tertukar, tapi kalau rezeki tidak akan tertukar, maka jangan khawatir. Yang penting kita itu terus dengan cara yang halal dan benar supaya barokah. Allahumma Allahumma amin ya rabbal alamin. Siapa orang yang nggak pengen hidupnya nikmat mewah? Nggak ada. Semua pengen hidupnya serba nikmat. Jenengan kerja sampai direwangi jauh dari keluarga, jauh dari anak, kerja ning Hongkong, apalagi yang diburu kalau bukan kenikmatan hidup. Betul atau tidak? Berumah megah, bermobil mewah, itu tujuan banyak manusia. Uang berlimpah, pakaian indah, itu tujuan banyak manusia. Makanan dan minuman yang serba lezat, santapan yang selalu dicari, rekreasi yang mahal serta memikat, hiburan yang selalu dinikmati. Makan minumlah, senang-senanglah dalam pesta kehidupan dunia, tapi ingatlah, gunakan fikir bahwa pesta pastikan berakhir. Hidup di dunia ini enggak selamanya sak wayah-wayah mati. Sawa ombo mati ora digawa omah gedhong, ora digendong bojo ayu besane sinemu. Dan kematian itu datangnya sewaktu-waktu. Faida jaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau kematian itu datang, waktunya tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Kalau kematian itu hal yang sudah pasti, tapi yang berat adalah pertanggungjawaban sesudah datangnya kematian. Karena masuk kubur itu adalah awal kehidupan akhir. Betul Pak tidak? Loh, masuk kubur kok kehidupan toh, Mbak? Wong mati ki apa urip-urip? Orang mati kelihatannya mati, aslinya hidup. Orang mati itu hanya terpisahnya antara jasad dan juga roh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini hidup apa mati? Hidup. Mergo urip makanya diului salam. Diucapi salam karena masih hidup, makanya bisa jawab. Kita kalau lewat makan disunahkan juga salam. Assalamualaikum ya ahli kubur. Siapa sih diului salam? Ya yang di dalam kubur. Mereka apa jawab? Jawab mau hidup kok. Barisma kok ngerti? Tahu. Barisma pernah ke sana? Belum. Lah nerono apa pengen rambalik masane? Oh, Julia Perez rambalik kok. Loh itu loh, kematian itu nggak peduli tua, muda, kaya, miskin, rakyat, pejabat, kecil atau sudah dewasa, bahagia ataupun susah, sehat maupun sakit. Betul nggak tidak? Olga Saputra masih muda juga sudah innalillahi. Vanessa Angel juga masih belia juga innalillahi. Gimana Pak Boten?
Ayo ping kuwi Julia Perez rondo ping pindho malaikat udah eman blas. Ayune ra umum wis malaikat semangat las ra rewel. Sing ayu wae malaikat mentawa apa meneh karo sing mati pasti, yang berat itu jawaban. Maka yang namanya mati itu kelihatannya mati tapi sebetulnya hidup. Maksudnya begini, kita semuanya ini kan punya nama. Nama saya Karisma Yogi Noviana, jenengan semuanya juga punya nama. Orang tua ngasih nama ke kita, nama ini yang punya roh, bukan jasad. Maka kalau kita ini mau mengirim membaca Fatihah, sebelumnya pasti diawali dengan kalimat khususon ila ruhi, baru disebutkan namanya. Karena yang punya nama ini roh, bukan jasad. Contoh misalkan umpama Karisma mati, Beda umpama, darah umpama sing ngadeg ning kene sapa iki? Umpamane Karisma mati. Wis aku dhewe lah, wis aja liyane. Wedi ya nek ngene. Arep tak klokokno wong ilang. Kabudin. Ya di bedang. Nun sewu, kita semuanya punya nama. Wis umpamane Karisma kok mati. Jasad terpisah dengan roh. Keluarga lek bareng pengumuman, wah aku jasad saya masih di situ. Tapi ketika mengumumkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, panjenenganipun Mbak Karisma Yogi Noviana sampun boten wonten. Lho aku sik nang kono diomong daerah. Jasad saya kan masih ada, yang enggak ada rohnya. Maka sudah dikatakan Mbak Risma sampun boten wonten. Lho aku ning kono diomong daerah. Ternyata yang masih ada jasad tapi rohnya enggak ada, namanya sudah bukan Karisma. Karena Karisma Yogi Noviana nama ini pun ketut roh. Jasad sing ono niku jenenge malah dadi mayit pengumuman. Mlawan takziah nang omah ora enek sing digoleki Karisma, nyebutne mesti mayit. Ki kok mayitnya dipendem jam piro? Ora mungkin ada takok niki mengke Karisma dipendem jam pinten. Jeneng Karisma wis ndak enek, namanya malah jadi jenazah. Saya tanya, yang dibawa ke kuburan Karisma apa jenazah? Yang dimasukkan ke liang lahat, dipendem nang ngisor lemah, itu Karisma apa jenazah? Sampai ditakoni, niki kuburane sinten? Sing digawa ning kuburan Karisma apa mayit? Sing dipendem ning ngisor lemah Karisma apa mayit? Sampean terus ditakoni, Mbak, iki kuburane sapa? Bukan telek ngomong. Lo katanya Karisma sudah nggak ada. Kok di situ? Berarti di dalam kubur itu ada nyawa. Maka ada malaikat mungkar nakir datang, ada pertanyaan. Lan jenengan gak pernah melu ngalak ora melu majelis taklim, ra iso ngaji babar blas gak ndak paham takoni malaikat gak iso jawab, gak bahaya ta? Sapa pangeranmu? Pangeran Diponegoro. Sapa imammu? Imam Bono. Kamon cerita. Makanya perlu ngaji, kita apa mboten? Ya, yang namanya ngaji gini ya toh, talabul ilmi. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Sapa wong gelem golek ilmu, Allah bakal gampangno dalam mlebu swarga. Barang siapa mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan kepadanya jalan menuju surga. Amin Allahumma. Amin. Amin Allahumma. Amin. Sampeyan seneng utawa ora karo mubaleke, karo kiyaine apa karo bunyaine, entah menurut jenengan anggone menyampaikan enak ataupun tidak enak, jangan dilihat orangnya, tapi lihatlah apa yang disampaikan. Tapi kadang orang yang biji ngene, serang isi ini serapi nak belas, orang ada isi deh babar belas. Pasti ada
yang namanya yang disampaikan tetap ada kebaikan kalau jenengan mau melakukan, ada manfaat dan kebaikan untuk jenengan di masa depan. Itu kalau jenengan bener-bener oleh niat ngaji, maka dikembalikan lagi, lihat isi ngajinya, jangan melihat siapa yang berbicara. Ada kebaikan lakukan, yang gak baik niku tinggalkan. Maksudnya bukan ditinggalkan orangnya, yang disampaikan elek rasa dinggo rasa dipahit. Tuh maksudku kiku. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita hidup di dunia ini sementara, maka jangan sampai kita meninggalkan ibadah. Ada seorang ulama sufi ahli tasawuf, namanya Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Beliau ini ibadahnya luar biasa, tapi di catatan Lauhul Mahfuz beliau ini ahli neraka. Ahli neraka. Sampai malaikat ini ngesakne mendatangi Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Syekh, kula niki rumaos ngesakne teng jenengan lho Syekh. Ada apa malaikat? Jenengan niku ibadahnya luar biasa, Masya Allah. Tapi saya lihat di catatan Lauhul Mahfuz, di catatan ahli surga nama jenengan gak ada Syekh. Malah saya temukan di catatan Lauhul Mahfuz itu ahli neraka. Saya, ya Allah, sabar ya saya. Apa jawabannya si Abdul Aziz Ad-Dabbagh? Malaikat, saya ibadah ini bukan karena saya pengen masuk surga, tapi saya ibadah ini karena saya mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan kewajiban saya sebagai manusia, sebagai makhluknya Allah. Kewajiban saya itu taat, perintahnya Allah ibadah, maka saya ibadah. Neraka sekalipun, tapi kalau Allah ridho, maka saya akan tetap jalani. Saya akan terima dengan gembira. Malaikat ini sampai terharu, ya Allah, wong kok ikhlasnya koyo ngene. Allah tahu dan Allah melihat dan mendengar. Pada akhirnya nama Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh dirubah dari ahli neraka menjadi ahli surga. Kabar baik ini disampaikan kepada Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Alhamdulillah malaikat, tapi saya sampaikan kembali, saya ibadah bukan karena saya kepengen surga, tapi mohon maaf loh malaikat, saya ini kok penasaran dosa apa yang saya lakukan sampai pada akhirnya oleh Allah saya dicatat sebagai ahli neraka. Apa kesalahannya? Saya jenengan mungkin lupa dulu ketika jenengan usia 15 tahun, jenengan istirahat tidur di kamar, sebetulnya sudah bangun, tapi karena mendengar suara langkah kaki ibu panjenengan, pengen meminta tolong jenengan pergi ke pasar membeli sesuatu, tapi karena jenengan mungkin masih malas, yang sebetulnya sudah bangun tapi pura-pura tidur untuk menghindari perintah ibu. Ini saja dicatat akhirnya menjadi ahli neraka. Sampai sejak saat itu Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh dalam pengajiannya, kajiannya yang disampaikan pasti tidak luput dari menyampaikan untuk berbuat baik dan berbakti kepada orang. Dunia ini ada 5 perkara. Saking baiknya, nggak perlu diapa-apain aja sudah baik. Dilihat saja pahala. 5 perkara, rasa diapa-apano saking apike. Disarang tok wae ganjaran. Apa meneh tambah diapa-apano. Ganjarannya double. Apa itu? 5 perkara kalau dilihat saja pahala. 1, melihat Ka'bah. Yang kedua, melihat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, melihat Quran. Yang keempat, melihat orang tua. Yang kelima, melihat pasangan. Satu, melihat Ka'bah. Ka'bah itu dilihat saja pahala. Setiap harinya Allah Subhanahu wa taala menurunkan 120 rahmat di Masjidil Haram. 60 rahmat bagi orang yang tawaf, 40 rahmat bagi orang yang sholat di Masjidil Haram, 20 rahmat untuk orang yang melihat Ka'bah. Melihat tok ganjaran, apa mana sampai sok nyium Hajar Aswad,
Nyium Ka'bah, sholat di Kijil Ismail, jamaah di Masjidil Haram, pahalane dobel-dobel. Niku padha karo daftar mlebu swarga. Muga-muga kula jenengan sedaya niki iso tindak wonten haji, tindak hajar umrah wonten Mekah lan ziarah Madinah. Bisa tawaf, bisa nyium Hajar Aswad. Niku padha karo daftar mlebu swarga. Allahumma lulus utawa ora ditampa ora ki urusan guri, sepenting kan tekan sik ya. Itu satu. Yang kedua, melihat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau melihat Kanjeng Nabi itu kan seneng, nggih apa mboten? Jenengan nyawang idolamu wae senenge ja umum. Melihat para habaib, melihat para ulama, melihat para kiai, melihat idola, melihat para artis-artis, ngono suwen wis ndak umum ning ati marem, nggih apa mboten? Nggih, apalagi sampai bisa melihat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahagia apa tidak? Ya mesti seneng pol. Tapi kan awake dhewe niki mboten menangi Kanjeng Nabi. Tapi jangan khawatir. Caranya bagaimana? Hadirkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hati kita. Termasuk dalam rumah kita. Caranya bagaimana? Jangan pernah sekali-kali meninggalkan sholat. Ngakuni Islam jangan pernah sekali-kali meninggalkan sholat. Karena ketika kita sholat, kita ini mengucapkan salam kepada baginda Nabi. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanjeng Nabi hadir menjawab salam panjenengan. Makanya rumah itu dipakai juga untuk sholat sunnah. Maka Kanjeng Nabi selalu hadir dalam kondisi rumah panjenengan yang selalu dipakai untuk sholat sunnah. Insya Allah rumah tangganya barokah. Allahumma amin. Ojo ngantek ninggalake apapun kondisinya, sholat jangan sampai dilupakan dan diabaikan. Walaupun dalam keadaan kesempitan, karena kondisi darurat biasanya kerja, nggih napa mboten? Mbak majikan kados ngoten niku pokoke Mbak kula ora ninggalke salat, mbok senajan oleh kula salat iki karo diburu wektu Mbak wedi nek konangan karo majikan. Tapi insyaallah Allah mau pirsa niatin ibadah jenengan sedaya. Amin Allahumma. Yang penting jangan pernah salat itu ditinggalkan. Gusti Allah Maha pirsa. Lo ngaten, karena apa? Jenengan kebaikan dilakukan, sedekahnya wah lancar, kepada teman saling membantu, ringan tangan, entrengan, jalui tulung mangkat. Tapi gak sholat, kamu agamane Islam podo karo ngesokne banyu ning ngone wadah sing rugi dong. Sholat. Kalau pulang ke Indonesia kan dekat dengan masjid, musola. Semarang kan masjid musolanya dengan jamaah. Mungkin apa mboten? Kalau di sini kan posisi masjidnya jauh. Tapi sementing ojo sampai tinggal Neng Indonesia yo nek iso usahakan jamaah. Tapi saiki semangat jamaah sing seru wegepi malah sing tuwek-tuwek. Sing nom-nomi sahara-sahara sing dolanan HP. Mungkin apa mboten? Apa dolanan HP ya Allah, Allahu Akbar. Jane pas wae adzan niku iblis melayu. Tapi ketika adzan itu selesai, iblis balik nih. Ujung-ujungin jenengan terus ngomong sik delongkas lagi adzan durung komat lah. Kuwi iblis ngompori setambah nemen. Manusia itu kadang-kadang lebih mudah bersyukur kepada sesama manusia daripada ke Allah. Nggih mboten? Nggih, nang desa jenengan di apa itu bahasanya kalau Madiun itu diwewehi. Nek mriki napa? Dienden sing ditonjok, diweweh, dipunjung, diberikan makanan biasanya sama tetangga yang mau hajatan. Ditonjok. Nggih, ngertos nggih? Niku jenengan nggih nampi. Begitu jenengan terima, yang ngasih ini ketika acara hari H jenengan datang apa tidak? Yang apa kok teko? Ora kena mbak wis diwenehi yo. Kalau nggak datang pasti malu, betul apa tidak? Kamu kok sampean diparingi daharan kuwi mergo tanggo arep duwe gawe. Kalau nggak punya aja ya nggak mungkin. Lho nggih apa mboten?
Lah sedangkan kita ini dikasih nikmat sama Allah setiap detik loh, sampai ki ambekan bendetik. Apa jenengan ambekan ki Senin nganti dina ambekan wong Senin, Kemis, Senin, Kemis, Senin, Kemis, Selasa, Rebu, Leren, Jumat, Sabtu, Prei. Ya innalillahi wa setiap saat nikmatnya Allah yang kita rasakan, tapi nyatanya dhewe iki kadang luwih penting nikmat saka menungso. Nggih napa mboten? Iya, ada presiden perintah hari Senin semuanya rapat di Istana Negara. Siap presiden, Minggu sudah teko Jakarta kabeh. Apa meneh murah? Ya ngono, besok pagi rapat di kantor desa jam 9. Jam 8 wis padha teko. Kayak gawe kelambi padha apik-apik. Nggih napa mboten? Kaya dhewe diceluk karo Gusti Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, mosok wis adan neh. Kayak kadang muara ngono iki wis rukuwe sing wis jamuran, sing ge wabek ngono. Ada apa tidak seperti itu? Ada malah laki-laki tuh sholat jamaah pakai kaos ada tulisannya korban janda galak. Sudah punya istri jangan didekati, nggak ada duitnya say. Akhirnya seneng gurine ra konsen sholat udah maca tulisan. Yang rajin jamaah itu malah yang betul apa tidak? Imame tuwek, sing adat tuwek, sing puji-pujian tuwek, makmume tuwek, pikun pisan. Allahu Akbar. Dadi imame barang ya pikun waladon. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada Abi Lahab wa tabat yada Abi Lahab wa tabat yada. Ra temu-temu dong tabat yada. Lah kok kali kedua diulangi. Inna aqtalna kau fasalli li rabbika wanhar. Inna aqtalna kau fasalli li rabbika wanhar. Inna langsung disaut karo makmume inna lillahi. Ya Allah, yang masih muda, yang masih sehat badannya, ayo monggo semangat sholat berjamaah. Yang anak-anaknya di Indonesia diingatkan untuk selalu sholat berjamaah. Dua, jangan sampai meninggalkan sholat, ditambah rumahnya disemarakkan dengan sholat duha, tahajud, rawatib, gini apa mboten? Supaya rumah tangga hidupnya penuh barokah. Allahumma. Yang ketiga, nyawang Quran. Quran kalau disawang tok we ganjaran. Quran itu loh, makanya Quran itu jangan dijadikan sekedar pajangan mbok liwati tok. Ya diendangi barang, dilihat begitu. Ya dipendet Qur'ane dibuka, cek ya Allah tulisannya seutuh, alhamdulillah ora ilang. Tutup maneh. Balik nih. Engko liwat jumukne cek nih, oh si Allah tulisannya si ono, alhamdulillah ora ilang ya Allah, gelem ditutupne alhamdulillah. Lho nyawang tok ganjaran saya tambah diwaca. Kan piting terus kok jalanan kulino. Begitu dibuka, sering dibuka, ditilii kan akhirnya penasaran iki wacane piye ta. Begitu sudah bisa membaca akhirnya tuman ra gelem mandek. Loh itu namanya ketika membaca Quran itu berbicara dengan Gusti Allah. Tapi lo zaman saat ini niku timbangane nyawang Quran milih nyawang HP. Jenengan akeh nyawang Quran apa nyawang HP? Ya ora apa-apa. Wis muga-muga entuk barongahe HP. HP ning jero ne ana Quran. Aplikasi di-download tok ya diwaca barang. Lha ngono, nggih napa mboten? Iya ya Allah, mau scroll HP tok bukain tok jelalan infotainment gosip. Scroll neh film baru drakor. Scroll neh India.
Kasihku ibrem kami Nere sekiliki kavita Nere jisaku ini Ayah jeneme kapita Sananana Sananana Jari pahal Mere jisadu nakira Merah sejak Kan ku cari kue mochi kan ku cari kue mochi tidak lupa juga kue molen tidak lupa juga kue molen cari jajan molen kue molen lama tangan. Ya Allah, diwaca barang Quran nggih. Yang keempat, nyawang orang tua, melihat orang tua, ningali tiyang sepuh. Kanjeng Nabi dawaken, nyenengake wong tua niku ganjarane padha karo haji sing ditampa kali Gusti Allah. Menyenangkan orang tua itu pahalanya seperti haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Haji yang diterima Allah pahalanya tidak ada lain yaitu surganya Gusti Allah. Kanjeng Nabi mengingatkan celaka kanggone bocah menangi wong tua tapi ora iso mlebu swarga. Karena apa? Ketika hidup tidak pernah menyenangkan orang tuanya. Maka mohon maaf jenengan sedaya selalulah berbuat baik kepada orang tua. Karena apa? Berbuat baik kepada orang tua itu merupakan kewajiban. Betul atau tidak? Nggih apa mboten? Golek swargane Allah yang paling mudah adalah dengan berbuat baik kepada orang tua. Tapi orang tua saya zalim, Mbak. Manfaatno tenaga kuda, ngentekno duit kuda, nggak pernah kasih pendidikan ke saya, nggak perhatian ke saya, malah cerai kawin lagi. Saya ini stres banget lihat kondisinya orang tua saya. Doakan sama Allah, mudah-mudahan orang tua diberikan kesadaran. Amin Allahumma amin. Orang tua itu larinya kemana kalau nggak mati? Nah, wong tua itu mungkin balik nom. Gini apa mboten? Doakan ya Allah, berikan orang tua saya panjang umur yang bisa memberikan kebaikan dan kesadaran kepada orang tua saya ya Allah. Ampuni dosanya ya Allah. Baik, insya Allah kembali baik. Amin Allahumma amin. Allahumma amin. Dene wong tua wis mbok elekno dongano pangga, tetap balik biar urusannya orang tua dengan ojo nambahi dosamu dengan menjadi anak yang durhaka kepada orang tua. Masalah kita sudah banyak, dosa kita sudah banyak. Jangan menambahkan dosamu dengan tidak berbuat baik kepada orang tua. Jenengan berbuat baik kepada orang tua, insya Allah hidupnya jenengan akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf. Barangkali jenengan ada masalah. Golek rezeki kok angele ra umum, ya Allah. Jelalah kok aneh ae masalah. Enggak ada habis-habisnya. Majikan galake yo ora karu-karuan. Mohon tolong dua ini kita jadikan bahan renungan. Mungkin ada hubungan kita dengan orang tua yang kurang baik. Yang kedua, hubungan kita sama Allah yang kurang baik. Jadi dua ini diperbaiki. Hubungan dengan orang tua baik, insya Allah juga diperbaiki sama Allah. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Jenengan mulyakne wong tua, insya Allah genti jenengan dimulyakno kalian Allah lan dimulyakno karo anak. Karena anak itu meniru setiap pola tingkahnya orang tua. Amin Allahumma amin. Orang tua kepengen baik, maka jadilah apa itu anaknya pengen solih-solihah, jadilah orang tua yang bisa menjadi contoh kagum anak. Saya jauh Mbak dari anak saya, selalu telepon kasih kabar, nak sudah sholat apa belum, lewat jalur darat ya jalur langit, minta doa sama Allah Subhanahu wa taala, dibaca di luar sholat, dibaca sebanyak-banyaknya, minta pahalanya ini diberikan kepada anak. Ya Allah, jadikanlah anak saya ini anak yang bisa membawa kebaikan ya Allah, anak yang soleh ya Allah, lancarkanlah rezekinya ya Allah, jadikan anak saya ini beruntung sukses dunia dan juga surga. Amin Allahumma amin. Dibaca itu
Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Sebanyak-banyaknya sak kuat-kuatin jenengan. Syukur kalau ketemu dengan anak ada doa, ini sunahnya Kanjeng Nabi, anaknya didoakan. Jadi misalkan jalan pulang ke Indonesia ketemu dengan anak, ini candak bumbunane anak. Kalau laki-laki dibaca Allahumma faqihhu fiddin wa'allimhu ta'wil. Ini kalau anaknya laki-laki. Kalau perempuan Allahumma faqihha fiddin wa'allimha ta'wil. Tiupkan ini apa nek jenenge iki? Yang bumbunan ditiupkan ini. Nggih, didoakan. Ini adalah sunnahnya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi pernah mendoakan Ibnu Abbas. Jadi ketika bayinya Ibnu Abbas, ini Kanjeng Nabi mendoakan ini. Jadi kepalanya ini bumbunannya dicandak didoakan ini Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Tiupkan ini bumbunannya wis anak sebure ngamuk dah ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian semuanya jadi anak yang sholih-sholihah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Orang tua saya sudah nggak ada ya Mbak. Jenengan kirimi donga sing apik. Sedekah diniatkan untuk orang tua. Orang tua insyaallah segala urusan jenengan dimudahkan dening Gusti Allah. Amin Allahumma. Apa meneh sing wong tuane tesih enten senengno wong tuanmu. Carane terus mundi teng mriki golek rezeki sing halal. Ora usah neko-neko, rasa reno. Setiap orang bertanggung jawab dengan perbuatannya. Betul apa tidak? Jasan brana urip ning alam donya cari apa cobane ning sanadyan to kepriye ojo lali ibadah insyaallah. Amin. Rota berambang saksen limo sregep sembahyang mlebu swarga Allahumma amin. Berambang saksen papat rasa sembahyang yo dilaknat alhamdulillah. Dilaknat alhamdulillah. Mane ojo sabar piye-piye, ojo sabar piye-piye yen ketun salahe. Sindah mayure nang. Wong urip pancen dicoba putune eling waspada. Jadi satu memperbaiki hubungan dengan orang. Saya kesel Mbak, saya sakit hati Mbak, orang tua saya sudah nggak ada. Belajarlah untuk mengikhlaskan dan juga nopo niki berdamai dengan keadaan dan diri sendiri. Karena apa? Segala sesuatunya sudah terjadi atas kehendak ya Allah Subhanahu Ta'ala. Jenengan nesu karo sapa? Jenengan kok mengeluh dengan keadaan yang ada di padha karo nesu karo Gusti. Perbaiki hubunganmu dengan orang tua, perbaiki hubunganmu dengan Gusti Allah. Mengutamakan Allah maka hidup jenengan juga diutamakan dengan Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin. Pak, yang kelima nyawang bojo. Bojo ora diapa-apakno wae ganjaran. Nyawang bojo tok lho ganjaran. Pokoknya nyawange karo mesem ganjaran lunga haji Besti. Iku dadi sawang-sawangan pandeng-pandengan. Kau melihat suami itu pahala. Ya Allah karo mesem terima kasih sayangku mati. Ganjaran lunga ngaji. Nongko belanja alhamdulillah makasih sayangku mesem neti ganjaran lunga ngaji. Maneh lho Ibu. Halo. Kalau kemana-mana pamit izin sama suami. Kalau suami saya kan di Indo loh Mbak, video call gak kurang-kurang. Saya ini balane reno-reno, mungkin apa mboten? Mas, aku mau pengajian, Mas, aku mau konflik
matori Pak, izinkan ya sayangku, aku mikirnya tuh nggak kesepian, ngono. Apa mana kalau di Indonesia kemana-mana pergi harus atas izin suami. Syukur nanti budak goncengan karo bojo. Gandengan wimroto libuso. Nyawang bojo ganjaran, mesem karo bojo pahalanya haji, pegangan tangan sama suami itu sama rotoli sama celai driji. Pemane ngambuk pipi sengok 80. Sengok-sengok kari ngepengne. Demek lengan seruk 40, seruk kari ngepengne. Loro meneh kolaborasi ku seruk sengok-sengok. Ganjaran tambah akeh, betul Pak tidak? Cium tangan. Mencium tangan suami pahalanya mencium hajar asbab. Pemenang bojone jalan kulit ireng asbab temen. Pak cium tangan suami rugi dong. Ada acara asbab di samping kita, jangan disia-siain, senggol gitu loh. Tadi ini ada. Oh ya. Apunten. Saking seragen. Apa yang harus dilakukan suami saya di rumah untuk menggugurkan kewajibannya menafkahi saya, mengingat saya yang bekerja di sini dan hasilnya untuk biaya hidup di rumah dan sekolah anak-anak saya. Saya takut suami saya tidak dapat menjawab saat ditanyai Allah di hari akhir nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang yang harusnya mencari nafkah itu untuk harta memang seharusnya suami. Tapi kalau istri bekerja membantu kehidupan, keberadaan ekonomi rumah tangga, insya Allah menjadi pahala bagi istri, dan istri ikhlas. Mas, aku pancene sing kerja Mas, ini untuk kepentingan rumah tangga keluarga kita ya Mas. Izinkan Mas, ridhoi, insya Allah akan menjadi keberkahan. Suami menjaga kepercayaan dengan baik. Caranya bagaimana? Ya benar-benar amanat dari istri itu dijalankan dengan sebaik mungkin. Aja neng kene sibuk, ya Allah, jalan-jalan ke kebun binatang. Biasanya nek semre cakep. Jalan-jalan ke kebun binatang. Ada buaya dan orangutan. Yang di sini pada sibuk mencari uang. Yang di sana sibuk cari selingkuhan. Ya Allah. Caranya suami menyenangkan istri bagaimana? Berikan nafkah lahir dan juga batin, raketan setitik, sandang, pangan, papan. Tapi kalau bisa kerjasama, yang penting suami ridho, istri ridho menjalankan semuanya, insya Allah bisa menjadikan keberkahan. Saling menerima kekurangan masing-masing. Gak usah menuntut kesempurnaan, kuwi bojo pilih-pilihanmu. Kalau mencari kesempurnaan gak ada, mungkin apa mboten? Ayo, ya Allah, ana wong ganteng gak kuat suwe. Loh, orang usah mikir gak kuat suwe ne, sama kan gantenge bojomu. Ngono. Ya Allah, bojoku elek tapi kuwate ra umur. Lah. Maksudnya ki melu nandani gawean omah bareng ku ya joko ngono sih. Pikirannya kemana-mana. Ya Allah, itu semua sudah jodoh dari Gusti Allah. Ora usah dipai. Sudah dengan takarannya. Ada ya wis toh sing yang namanya jodoh itu yang mencari manusia, tapi yang menikahkan Allah. Betul apa tidak? Yang menikahkan itu Gusti Allah, bukan manusia. Nek wong tuwa niku karingis tok nodok, tapi yang menjodohkan itu tetap Gusti Allah. Tetap Gusti Allah. Disyukuri. Kan ada biasanya itu misalkan suaminya tinggi, orangnya gemuk, wah kelihatan gagah, istrinya kecil sekali. Sing tangga-tangga nyawang iku padha bingung, kuwi kok urip ora kuat utawa ora. Ya Allah, bojone gedene kaya ngono, sing wedok kok cuwiling, kok wedine ndak penyet. Lah jebule sesuk ya ora enek apa-apa, ya tangga guyang-guyu ketok mesra. Enggak ada yang salah, betul apa tidak? Tapi kudu ikhlas, gak usah ngomong-ngomong sing nyelekit, malah Mas apa ya tarah ya nasibku. Gusti Allah kita nek meni rezeki ya dhewe-dhewe ya Mas ya. Adikku dirabi karo polisi, Mbak Yuku dirabi karo tentara, bibikku dirabi karo pengusaha sukses, sugih kek wong ganteng pisan. Kok daru ngono Mas, aku kok entuke karo awakmu.
Wis garangan lenger-lenger duwe gawean irep duit renek. Kayak lara-laranen ngono. Ora Mas, aku ki gak ngersula. Wis kabeh ki ya tak nikmati, tak syukuri awake-awake Gusti Allah. Tapi aku dongakno ya Mas, muga-muga aku kuat ngopeni awakmu. Bojoku suwe-suwe gering ngono kuwi, ketune ngatek klodok. Saling mengheningkan cipta. Disyukuri nggih, suami memberikan nafkah lahir. Kalau nafkah batin itu yang menyenangkan. Maksudnya apa? Ya ridho dengan pekerjaannya istri ya dek, nang kono hati-hati ya sayang. Saling mengingatkan dalam ibadah. Lu ngoten dek, salat sayang, sampun Mas. Itu insya Allah tetap menjalankan kewajiban. Karena nafkah batin itu mohon maaf, bukan hanya sekedar soal hubungan seksual mawon, tapi termasuk menyenangkan hati seorang istri itu juga nafkah batin. Ojo gampang maido banding-banding no karo bojone wong li. Termasuk memberikan nafkah itu yang ada di rumah dikerjakan bersama-sama. Karena istri itu sebenarnya hanya membantu, bukan pembantu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan membawa manfaat dan juga barokah, bermanfaat. Oke. Niki karena sudah sore waktunya habis, ini pengumuman, mudah-mudahan bulan Desember nanti bisa kembali ke Hong Kong lagi. Doanya mudah-mudahan Allah meridhoi apa yang saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan semuanya bertambah keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, dan keluarga yang di rumah selalu tetap setia. Jenengan di sini kerja dimudahkan oleh Allah, dan selalu ingat dengan keluarga yang di sini kudu saling guyub rukun dan mengingatkan dalam kebaikan. Jaga nama baik Indonesia di negara Hong Kong. Aja rena-rena, aja macam-macam supaya bertambah kebaikannya dan mendapatkan ridha Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi auladina. Allahumma barik lana fi azwajina. Allahumma barik lana fi abaina. Allahumma barik lana fi ummahatina. Rabbi habli minas sholihin ya Allah. Rabbi ja'ali muqimas sholatin min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma kfina bihalalika wa haramika wa aghrina bi fadlika amman siwak. Allahumma rizqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadzal 'am wa fi kulli 'am bi ahsanil hal. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, berikanlah keberkahan dalam hidup kami ya Allah. Saudara-saudara kami yang ada di Hong Kong yang bekerja ya Allah, berikan kelancaran dan juga kemudahan dan keberkahan ya Allah. Tidak meninggalkan ibadahnya ya Allah. Berikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Dzurriyyah yang saleh dan juga salihah ya Allah. Yang sakit sembuhkanlah sakitnya ya Allah, hilangkan penyakitnya ya Allah. Berikan kemudahan dalam setiap urusannya. Yang belum berjodoh, berikan jodoh yang terbaik menurutmu ya Allah, yang bisa membawa kebaikan dunia dan juga jannahmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Ada kesalahan dan tutur kata yang saya sampaikan, ada yang mungkin tersinggung dan juga menyakitkan, mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Selamat berjuang dan tetap semangat para devisa-devisa negara. Insya Allah pekerjaannya jenengan menjadi jihad fisabilillah. Amin Allahumma amin. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.